juga ringin kecil, kalau yang ini ringin besar. Yang bisa dipastikan itu pasti adanya itu biasanya di alun-alun. Iya, karena memang dulu zaman kerajaan memang ya itu tadi kembali memang pohon ringin itu pohon kehidupan, pohon air. Makanya juga hati-hati kalau malam tidur di pohon ringin. Karena apa? Karena memang ada. Ya. Makanya kadang ada orang yang meninggal di bawah pohon. Itu bukan karena apa-apa. Bukan karena mau berangkat ngopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita mau cari kopi seperti biasanya, karena memang ini teman-teman sekte kohwah ya. Ini penyuka kopi ya. Nah, biasanya cari kopinya itu bukan di tempat kafe yang gimana, tapi biasanya ya tetap yang dicari itu rasa kopinya. Kualitas. Dan hari ini kita cari kopinya atau ingin ngopinya bareng Gus UM. Nah, ini di sebelah saya. Nah, ini kita mau ngopi di mana, Gus? Derajat. Di daerah Derajat. Oh, daerah Derajat. Daerah Derajat, kalau dengar derajat itu berarti di Sunan Derajat, Gus. Nah, di baratnya itu ada warung kopi enak. Di baratnya Pesarian itu ada warung kopi yang legit banget. Ini betul kafe apa warung biasa ini, Gus? Warung seperti desa ya? Iya. Memanggilnya di desa. Baratnya Pesarian Sunan Derajat. Berarti ini kita ngopi apa sekalian ziarah, Gus? Sekalian ziarah juga nggak apa-apa. Ini saya sedang mempersiapkan pakai peci Gus Dur. Iya. Ini sambil nyetir tetap fokus saja kan. Nah, ini jadi jalurnya dari Desa Payaman ini lewat Sendang, nanti keluar Paciran, nah terus ke timur langsung sampai ke Derajat. Jadi nanti kita sekalian ziarah, berarti ziarah dulu baru ngopi ya. Enak gitu lah. Ziarah, sholat, ngopi. Bener Gus, nggih. Ngoten Gus. Berarti enak kalau pas ngopi itu tenang, Gus ya? Tenang. Iya. Sekalian sudah dilakukan. Nanti kita sekalian sedikit napak tilas lah, kan seperti itu. Sudah lama sekali ini tidak ziarah, guys. Napak tilas Raden Kosim. Iya. Nanti kita lanjut di tempat ya. Oke. Nah, di depan itu TKP Taman Kuliner Paciran. Besok kapan-kapan kita akan ya buat video di sini, karena ada salah satu teman kita juga buka lapak di sini. Kita review tempatnya, bagus apa enggak? Gitu guys ya, gitu. Ya, boleh. Kok lemes ini kita? Lemes karena belum ngopi. Nah, di sini kalau sudah tercium aroma kopi, pikiran bisa plong. Wah, langsung ini pemandangan laut di daerah Paciran. Nah, kalau sebelah sana itu sudah Tanjung Kodok Beach Resort atau BL nanti. Perjalanannya masih kurang lebih 10 menitan atau 15 menitnya. Oh, nggak bisa karena ini macet. Banyak truk monster merayap. Transformer. Jadi ya bisa molor jalanan.
personal di Lamongan sana atau gimana kurang tahu. Tapi setelah puasa ini Gus ya. Belum jadi proyeknya. Proyek jembatan yang ada di Bambat itu belum bisa beroperasi. Ini BPL. Sepi. Karena mungkin masih karena belum buka emang. Karena masih pandemi ya. Kalau sebelah kanan ini Maharani. Jadi kalau di daerah Lamongan Pantura itu memang banyak sekali tempat wisata gue. Banyak. Wisata religi juga banyak. Pusatnya wisata itu di Lamongan ya, di Pantura ini. Ini pasar baru Desa Kranji. Ini hampir mau sampai. Bentar lagi sampai di kompleks makam Sunan Derajat atau biasa kita sebut kalau dunia pesantren apa Mas? Pesarean ya? Pesarean. Sareh. Sareh itu adalah tempat beristirahat. Nah, sareh itu berarti kata sare. Sare. Sare itu istirahat. Pesarean itu berarti dari kata apa tadi? Sare. Sare. Sare Sare itu kan istirahat. Nah, berarti kalau kompleks makam itu dinamakan pesarean berarti tempat istirahatnya orang yang sudah meninggal. Betul. Cuma ada di ya biasanya orang-orang pesantren lah seperti itu. Nah ini kita sudah masuk ke Desa Derajat. Tapi kita bukan lewat yang pintu utama. Kalau biasanya wisatawan yang pengen atau peziarah yang datang dari kota atau kabupaten luar Lamongan itu biasanya lewatnya dari jalur utama masih di sebelah timurnya ini dari pertigaan Banjarwati sana. Jadi begini suasana Desa Derajat yang mungkin dulunya ini ketika masih zamannya Sunan Derajat berdakwah di sini belum seperti ini. Belum. Ya jauh ya. Nah, Masih hamparan luas. gersang ya tentunya. Karena ini kan daerah pantai utara. Jadi memang konon katanya kan diutus ke daerah tempat yang gersang, mungkin daerah Lamongan ini. Terus ini juga dulu kayak kalau zaman dulu itu ada yang makan tanah perdikan, nah itu. Jadi Apa tanah perdikan itu kayak apa? Kalau tidak salah itu ibaratnya ada diberikan oleh bupati kepada seseorang gitu, untuk digarap atau apa gitu terus. Pada zaman kerajaan itu. Jadi tanah pemerintah kemudian dikasihkan oleh seseorang untuk ya dikelola lah seperti. Nah ini alun-alun desa. Ini alun-alun Desa Derajat. Nah ini. Oh berarti Desa Derajat ada alun-alunnya gitu. Ada. Baru atau Baru. udah lama? Baru. Ini yang mungkin sering kesini ya Gus UM. Karena memang saya kan bukan orang Lamongan kayak gitu. Saya kan orang Gresik. Jadi kalau nanti ke Gresik kita akan ke Sunan Giri ya. Masya Allah, maklum Gus. Gerseknya apa? Nah, ini kita sudah sampai ya. Kita parkir di Kita parkir dulu, nanti kita ngopi di sini. Nah itu. Kita parkir di mana? Nggak tahu di depan juga nggak apa-apa. Di depan sini. Iya. Nah ini pesarean atau kompleks makam Sunan Derajat. Ini yang dimakamkan di sini Derajat dan juga santri-santrinya dulu. Ini nanti kita masuk. Biasanya untuk tata caranya orang ziarah itu gimana, Gus? Ya pertama kita Ini saya mewakili teman-teman yang biasanya ya mungkin belum pernah ziarah ke pesarean atau tempatnya para wali lah. Itu yang pertama harus kita lakukan itu apa, Gus? membaca
salam. Salam. Ya, kemudian di samping salam kita harus menjaga etika, karena yang kita ziarahi atau kita kunjungi ini adalah bukan makam sembarangan. Sebenarnya kalau apa namanya ziarah ke makam entah kepada siapapun itu kita harus beretika, karena mereka juga melihat kita, hanya saja kita tidak melihat mereka. Gitu kayak. Terutama yang terpenting lagi, kalau tidak dalam keadaan terpaksa, jangan sekali-kali melangkahi kuburan. Ini yang sering dilakukan oleh para peziarah, khususnya di wali-wali. Itu kalau jalan itu seenaknya sendiri. Jadi kalau tidak dalam keadaan terpaksa, semisal masih banyaklah jalan-jalan yang bisa kita lewati tanpa harus melangkahi kuburan, ini sebaiknya kita hindari, karena itu sangat tidak beretika, apalagi di komplek atau sekitar makamnya para wali. Mereka kan juga santri-santrinya. Iya. Yang dulu semasa hidupnya wali tersebut sebagai khodam atau juruladen. Juruladen kalau bahasa pesantrennya seperti itu ya. Oke, kita lanjut jalan dulu ya. Tadi sebelum masuk juga kita harus sopan gitu ya. Ya. Ini kita dari arah barat. Ini kompleks. Tapi apakah sudah boleh masuk ini, Gus? Kan habis pandemi. Kayaknya sudah. Kemarin propernya sudah. Mungkin ya agak dibatasi. Tentunya dengan protokol COVID, bukan kesehatan ya. Protokol COVID. Oke. Nah ini. Jadi kalau hari biasanya di sini sebelum ada pandemi rame di sini. Rame. Jadi pintu masuknya, gerbangnya ini. Kita harus dulu salam dulu. Salam. Jadi ini pintu masuknya harus dipampang di sini ada assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan lupa teman-teman semuanya harus sopan kalau ke tempat-tempat seperti ini. Jadi ini kompleks makam. Nah, masih sepi sekali Gus ya. Iya. Karena ya itu tadi ada pembatasan. Ada pembatasan. Ya. Atau memang sudah boleh masuk ini berarti? Kalau masuk sudah diizinkan. Nah, terus di sini di sepanjang jalan masuk banyak sekali ini yang minta sedekah seperti itu. Nah, di sana itu ada museumnya. Nanti kita ke sana lah. Hah? Nanti kita ke sana, sholat di atas kan ada? Sholatnya. Ada. Nah. Ini gapura masuknya ini berarti sebelum ke makbarohnya Sunan Derajat. Berarti masih sepi sekali Gus ya? Iya. Masih sepi. Biasanya kalau hari biasa sampai ratusan di sini mungkin ribuan ya, sehari. 24 jam. Non stop 24 jam berarti di sini bukanya.
Tapi kalau saya pribadi suka yang sekian, mungkin bisa lebih khusyuk khusyuk. berdoanya. Berarti nanti yang kita, nah ini biasanya kalau orang ziarah itu yang didoakan itu gimana caranya, Mas? Hah? Kita itu melafalkan apa? Apa? Ya waktu kita masuk atau berziarah itu loh yang kita lafalkan tempat doa apa? Doa sesuai dengan keyakinan. Mungkin Fatihah ataupun cuma apa kan gitu, Mas? Yang pertama kita harus bertawasul. Tawasul itu kalau bahasa Indonesianya apa artinya? Berwasilah, meminta lantaran. Oh gitu. Tapi intinya mendoakan gitu. Ya, jadi kita berdoa seperti apa namanya, tujuan kita ziarah. Yang pertama adalah untuk tadzkirah, atau mengingat kita bahwa kita kelak juga akan seperti mereka, artinya kita juga akan meninggal. Yang kedua, ada sisi kita berwasilah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berwasilah itu ya kita meminta lantaran dengan orang yang kita ziarahi, para aulia, para orang-orang soleh, agar supaya yang ketiga kita mengambil keberkahan dari orang yang kita ziarahi. Tentunya orang yang kita ziarahi itu orang bukan sembarangan, artinya bisa dari orang tua kita atau saudara kita, atau juga kepada para aulia, para sholihin, para nabi. Nanti kita lanjut setelah adzan ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai berdoa di dalam. Ini di Makbarahnya Sunan Derajat. Sekarang kita akan mau keluar kompleks sambil melihat sekeliling di sini ya Gus. Di kompleks ini tuh ada apa aja kan gitu kita lihat. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan ziarah kita. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita minta kepada Allah ini semoga terkabulkan dengan intinya tetap kita ini mendoakan yang sudah meninggal di sini kan gitu. Sunan Derajat kan intinya. Dan istilahnya kalau kita sudah di tempat orang meninggal tadi atau di kuburan kan intinya kita harus bisa mengingatkan gitu. Jadi apa banyak sekali ya etika-etika kita berziarah yang tidak orang lain ketahui. Ya, jadi kita memang membelakangi kiblat, tapi memang etikanya memang seperti itu. Jadi memang kembali lagi etikanya kalau orang ziarah jangan sampai, nah ini di kuburan ini maksudnya melangkai ya. Ya. Harus pinggirnya, lewat pinggirnya kalau bisa. Kalau terpaksa ya mau gimana lagi kan? Misalkan nggak ada tempat di pinggirnya kan gitu. Ya. Terus kalau bisa, kalau pas ketika mendoakan membawa tahlil itu di sebelah baratnya makamnya.
Nah, ini tempatnya sangat rindang sekali, sangat asri sekali. Ini ketika sepi seperti ini enak seperti, tapi kalau peziarahnya ratusan ribuan kadang kan ya kita nggak sempat sampai menikmati seperti ini, Gus. Jarang-jarang. Iya, jarang-jarang. Nah, kalau di situ musolanya ini. Nah, tempat itu musolanya di Pesarian ini. Kemudian sebelah situ, nah atas itu museum. Museum ya? Museum. Jadi ada museumnya di orang desa Payaman, legenda Kentrung. Oh, ini bendanya masih disimpan di sini. Bendanya disimpan di sini. Ini ditutup. Iya, ditutup. Kentrung itu berarti rebana, Bes. Iya. Jadi Kentrung itu adalah apa namanya? Istilahnya itu kalau orang itu sebenarnya kearifan lokal ya. Kearifan lokal ya Kentrung. Iya. Jadi dia bercerita sambil bawa kayak rebana lah. Dua rebana. Ditabuh-tabuh. Sambil dia menabuh dia juga bercerita. Cerita tentang Islami lah itunya kan gitu. Bukan masa Islami. Sebenarnya bukan masa Islami tapi lebih ke kayak epos, kayak cerita rakyat. Ya, cerita rakyat. Misal kalau masyarakatnya mintanya apalah masyarakat yang mengundang itu ya. Disitulah sang pengentrung itu bercerita. Apa istilahnya? Ya pemain kentrung lah seperti itu. Terus ini ada burung-burung gitu. Terus enggak? Ini kok setiap kali ada kita masuk ke museum kita lihat itu ya, jalan situ. Kok pasti ada pohon beringin ini, filosofinya apa ya? Di tempat-tempat maksudnya kayak tempat yang diwingitkan gitu. Iya. Kok ada? Karena memang sebenarnya menurut beberapa orang sih, beberapa sumber, banyak sumber lah mengatakan memang kalau daerah Jawa itu dulunya memang banyak sekali ini pohon ringin. Ya, karena memang pohon ringin itu pohon kehidupan, pohon hayati katanya seperti itu. Pohon hayati? Iya, bukan hayati pohon hayati itu dimaksudnya karena memang kan ini pohonnya rindang sekali. Yeah. Pohon, nah itu juga ringin kecil. Kalau yang ini ringin besar. Yang bisa dipastikan itu pasti adanya itu biasanya di alun-alun. Iya, karena memang dulu zaman kerajaan memang ya itu tadi kembali memang pohon ringin itu pohon kehidupan, pohon hayati. Ya karena pohon hayati itu ya karena menghasilkan ini tadi oksigen yang banyak. Gitu loh. Nah, iya. Kan yang kita lihat, nah itu rindang. Makanya juga hati-hati kalau malam tidur di pohon ringin. Karena apa? Karena memang banyak rindang terus banyak akar-akarnya ini kan. Kalau malam itu pohon itu kan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Makanya kadang ada orang yang meninggal di bawah pohon. Itu bukan karena apa-apa. Bukan karena apa-apa. Tapi ya lagi mengeluarkan racun. Diserap. Iya, mengeluarkan racun juga pohonnya. Ini karena kita lagi masih tutup. Kalau orang nggak tahu mungkin kerasukan setan. Iya, dikira kerasukan setan. Ini dikarenakan tutup, jadi nggak bisa masuk. Nah itu. Oke. Sebenarnya kalau di dalam ini kan menyimpan banyak, ya ada benda peninggalan zaman Sunan Derajat yang berarti Sunan Derajat. Sekilas profilnya Sunan Derajat ini adalah nama kecilnya adalah Raden Kosim. Beliau adalah putra daripada Sunan Ampel, yakni Sunan Ampel berarti. Ya, putra dari Sunan Ampel. Sunan Ampel itu punya 2 putra, yakni Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Jadi Wali Songo ini jangan disalahartikan. Artinya bagaimana? Wali Songo ini bukan kok kemudian tim 9, bukan. Akan tetapi ya, Wali Songo ini adalah dari generasi ke generasi. Jadi mungkin anak milenial sekarang itu memahami Wali Songo ini adalah tim 9 yang diutus dari Arab kemudian langsung ke tanah Jawa nyebar. Tapi enggak.
menyebarkan sampai tanah Jawa ya, tapi sifatnya itu bukan tim, akan tetapi beliau para wali ini adalah dari masa ke masa, ada generasinya semua. Namanya juga Wali Songo walaupun ganti personel kan gitu. Iya, tetap Wali Songo. Kemungkinan kalau orang sekarang bahasakan seperti itu kan Iya. gitu. Yang kurang sopan sih sebenarnya kalau saya ngomong. Iya, sangat kurang sopan sekali. Dan mohon maaf pada beliau. Kemudian ada juga konon katanya anak turun dari Sunan Derajat ini ada istilahnya kayak sabdol dari Sunan Derajat, karena beliau itu kalau nggak salah pernah tersesat di pinggir pantai, kemudian beliau tidak menemukan kapal, tidak menemukan perahu-perahu yang berlayar, akhirnya beliau ditolong ikannya ini saya lupa ikan apa gitu, sampai diantar ke tempat yang dituju oleh Kanjeng Sunan Derajat itu tadi. Kemudian mungkin Sunan Derajat ini saking gembiranya, kemudian beliau juga sangat berterima kasih, akhirnya dia membuat semacam kayak sumpah bahwa siapapun anak turunku yang memakan ikan ini, dia akan istilahnya kalau bahasa Jawa kualat. Tapi ikan jenisnya apa? Jenisnya apa saya lupa. Nanti kita cari lah. Nah, nanti kita cari di episode yang akan datang. Bukan, terus ini Sunan Derajat ini kan setiap wali atau setiap sunan itu kan pasti ada ajarannya memang sangat kental atau terkenal kan gitu, Gus. Ya. Kalau Sunan Derajat ini terkenal karena apa ya? Salah satunya mungkin kalau Sunan Kalijogo itu kan menyebarkan Islam lewat kesenian. Kalau Sunan Derajat ini ajaran yang terkenal itu itu apa, catur piwulang. Catur itu kalau dalam bahasa Sanskerta itu 4 berarti, piwulang itu berarti 4 ajaran yang itu loh, Wenehono itu. Tapi itu masih simpang siur. Belum pasti itu sebenarnya masih simpang siur, apakah itu benar dawuhnya Kanjeng Sunan atau memang itu sebenarnya adalah cuma klaim saja itu, atau makanya saya tidak berani menyebutkan karena itu sebenarnya. Tapi secara umum memang kalau secara umum itu memang adalah catur piwulang tadi itu, 4 dari Sunan Derajat seperti. Tapi memang terkenal dari Sunan Derajat ini kan memang dulu daerah Derajat ini kalau dalam secara umum memang kan daerahnya tandus, gersang, kemudian memang daerah bukit kan. Dan kemudian dulu dikatakan juga ini tanah perdikan. Nah, tanah dibekal pemerintah, bupati siapa saya lupa kan seperti itu. Untuk akhirnya yaitu tadi untuk Sunan Derajat berdakwah di sini. Nah, jelas dulu di daerah sini memang Hindu Buddha semua. Nah, memang karena memang Sunan Derajat ini adalah salah satu istilahnya pelopor atau pionir ya. Kalau orang sekarang membahasakan seperti itu, sebagai salah satu orang yang mengislamkan Nusantara kan seperti itu, bersama Wali Songo yang lainnya. Boleh kita sholat dulu? Ya, kita akan sambil sholat nanti, terus habis itu kita cari ngopi lah. Oke. Kita cari kopi. Itu yang bikin otak kita semakin encer. Jadi mohon maaf buat teman-teman kalau audionya kok kurang jelas toh, bahasanya kurang teratur ya, memang karena memang ini juga dadaan kan itu. Iya. Karena memang sering kita dadaan videoin aja kan seperti itu. Bahasanya nyimpan memori. Memang siapa tahu suatu saat akan kesini atau teman-teman juga bisa pengen kesini kan seperti itu. Iya. Terus kalau ada salah kata juga ya tolong dibenerin. Kita mohon maaf kan seperti itu. Dulu ini memang bukit. Nah itu. Tapi konon katanya sih memang Sunan Derajat ini kan terkenal karena sifat sosialnya. Iya. Terbukti ya itu. Apa itu tadi? Catur piwulang. Itu kan ada ya. Wenehono teken marang wong kang buta kan seperti itu. Wenehono mangan marang wong kang kaliren keluwen kaliren bahasa kita.
Kan masih seperti itu, terus berikan payung marang wong kang kudanan. Kehujanan bukan ya. Wene ono sandangan marang wong kang wudo. Kan. Jadi itu sebenarnya bermakna semua. Memang tapi jadi, secara ini sosial berarti kan? Iya. Jiwa sosialnya tinggi berarti. Kalau boleh kita artikan sebenarnya wene ono teken marang wong kang wudo. Jadi tongkat itu memang melambangkan petunjuk dan kebutaan ini adalah melambangkan kebodohan. Artinya kalau ada orang yang membutuhkan petunjuk dari kita, ini hendaknya kita yang mempunyai ilmu kita bisa menularkan. Seperti itu sebagai petunjuk daripada orang yang bodoh tadi. Yang penting kita artikan dengan baik. Terus kita kan ambil hikmah kalau ziarah ini ya ingat kematian. Yang jelas kita akan mati kan gitu. Entah itu kapan. Oke, nanti kita lanjut setelah sholat di tempat ngopi. Oke, teman-teman. Setelah selesai ziarah, setelah selesai sholat, kita akan cari kopi. Nah, ada tempat kopi yang enak rasanya itu di sebelah baratnya Pesarian ini. Namanya itu Teki, ya, warung kopi Teki. Ya. Jadi teman-teman kalau habis ziarah dari Sunan Derajat kepingin ngopi, kopi enak, bisa langsung ke Teki. Jadi sudah sampai nih. Ini tempat ngopi yang rasanya maknyus katanya di ziarah. Di Teki, pas sebelah barat pagar Pesarian Sunan Derajat. Pesannya kopi susu. Iya. Tambahkan susu pada kopi biar lebih punya rasa. Nah ini tempatnya sih ini simple, kemudian nggak terlalu besar juga, nggak mewah-mewah kayak kafe-kafe itu, tapi rasanya memang enak. Apalagi kalau ngopi itu dekat dengan kuburan. Gile-gile lihat ini. Kesimpulannya Gus, setelah ziarah dari Sunan Derajat ini kesimpulannya apa yang dapat dipelajari setelah caranya ziarah atau datang ke makam lah kan itu. Jadi ziarah itu pada intinya kesimpulannya ya kita harus beretika, harus beradab istilahnya. Karena sekarang etika atau moral tata cara berziarah ini sudah agak penurunan bagi generasi milenial. Ini banyak yang tidak tahu, banyak yang kurang mengkaji tentang itu, padahal itu sangat penting sekali karena kita ini sebagai manusia ini terutama yang dipandang itu kan akhlaknya, baik akhlaknya terhadap orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati. Jadi keyakinan kita bahwa penghormatan ini bukan hanya untuk pada orang-orang yang hidup saja, akan tetapi orang mati juga tetap kita hormati. Jadi tidak ada istilah penghormatan terakhir, itu nggak ada. Sampai mati pun tetap akan kita hormati. Terus berarti perlu ya orang ziarah itu? Kan enggak maksudnya kan katanya kalau kita ziarah itu nanti ada yang bilang itu musyrik dan sebagainya kan gitu. Itu saya kira kajian tentang ilmu agamanya kurang. Istilahnya khazanahnya itu kurang lah, wawasan keilmuannya kurang. Kok intinya kita juga selain menghormati para ulama dulu yang sudah istilahnya berdakwah. Ziarah itu yang pertama zikrul maut, mengingat kematian, kemudian yang kedua kita berwasilah atau meminta lantaran, kemudian yang kedua adalah mengambil keberkahan terhadap orang yang kita ziarahi. Karena itu semua ada hadisnya semua, Jadi berwasilah ini bisa dengan orang yang soleh, bisa dengan amal yang soleh. Terus kalau kita ziarah ke misalkan ke raja-raja yang dulu misalkan belum Islam kan nggak apa-apa kan istilahnya itu? Nggak apa-apa. Intinya kita cari misalnya mencari pelajaran
kan seperti itu. Ya. Ajaran hidup dan sebagainya kan. Nggak apa-apa. Oh, sebenarnya leluhur kita Menghormati leluhur kan gitu. Bukan dari Islam, artinya nenek moyang kita lah. Yang dari Jawa itu kan juga bukan. Jadi tetap istilahnya kita harus tetap menghormati leluhur. Kita tetap menghormati karena kita ini adalah sekali lagi orang Islam, orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang berada di Indonesia. Kita ngopi. Ini kopinya sudah jadi, sudah datang. Kita lihat kopinya. Maknyus ini. Tuh. Ini kopi khas daerah Pantura Ngomong. Ini kita akan bahas lagi kopinya di lain hari kan. Pokoknya hari ini kita ini aja. Karena tadi dadak sebenarnya vlog ini juga dibuat karena memang dadak, karena memang tujuan sebenarnya ngopi, tapi karena ingat oh iya di sebelah timurnya warung kopi itu juga pesarian makam Sunan Derajat, jadi ya kita harus berziarah dulu, istilahnya kan seperti itu. Jadi diusahakan kalau kita ngopi ke sini kemudian kita tidak mampir ke pesarian Sunan Derajat, minimal kita mendoakan dari sini. Mendoakan dari sini. Kirim Fatihah dari sini. Itu minimal sebagai penghormatan kita. Iya. Nah, itu tadi yang mau tanyakan itu begini, Gus. Kalau kita misalkan kok lewat ya ke makam umum atau ke makam para wali ini, misalkan kita kok cuma lewat aja, itu baiknya kita ngapain? Ya misalkan ada doa yang drive thru, gimana kan begitu? Kalau kita yang nggak drive thru kan berarti kan kita harus turun ke tahlilan kan seperti itu kan? Nah, ada yang drive thru. Artinya kita kalau melewati atau melintasi di area kuburan, maka etika kita harus membaca salam terhadap mereka. Karena di dalam hadis, kalau seingat saya ada di Riyadhus Shalihin dan insya Allah di kitab-kitab yang lain juga ada, bahwa ketika kita sedang melewati di area kuburan kemudian kita tidak membaca salam, ini ahli kubur ini memandang kita dengan pandangan yang sinis. Istilahnya kalau kita dalam lingkungan kehidupan kita masuk ke kampungnya orang kemudian kita tidak amit sewu atau bagaimana, ini kan jelas seorang kampungan tersinggung. Ini siapa ini kok orang asing kok kemudian nyelonong masuk gitu saja, tidak nyapa, tidak salam atau apa, itu ibaratnya seperti itu. Jadi, salam, mulut salam, mulut salam, salam itu. Terus kirim Fatihah. Kalau bisa kirim Fatihah, kalau dirasa keberatan kirim Fatihah ya cukup salam itu sudah mencukupi. Istilahnya itu doa drive thru tadi ya. Nah, iya. Drive thru ya. Kayak macamnya. Kalau orang sekarang mungkin seperti itu kan. Tapi kita tutup dulu aja vlog kita dulu. Terus kita nikmati kopi, kita lanjut di vlog yang akan datang. Oke, terima kasih untuk teman-teman hari ini. Dan jangan lupa nanti ya kalau mau subscribe ya subscribe aja. Intinya kita ini kan cuma berbagi kesenangan, berbagi pengalaman ketika di perjalanan kan begitu, sambil berbagi ilmu kan, sharing ilmu. Santai lah pokoknya. Kalau ada salah yang kita ucapkan khususnya saya, nah itu jadi mohon maafkan, terus dibetulkan kan itu. Bisa lewat komen atau pesan kan gitu. Begitu juga saya dan Gus UM juga manusia biasa. Teman-teman tahu. Nah ini penampakannya kameramen, kameramennya kopi. Dia memang secara face ini seperti kelihatan muda, tapi sebenarnya ini sudah beranak dua ya. ngaji ngopi, santri ngabdi ngaji ngopi lah, itu slogannya itu. Oke. Salam dulu. Ya, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan di video yang lainnya, cerita yang lainnya. Video yang lain, cerita yang lain.